Ya, terima kasih Monica. Mungkin sebagian besar dari Anda pada sebelumnya tidak pernah menyangka dunia akan diserang pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat hebat ini. Mengapa saya bilang berdampak hebat? Bukan hanya kesehatan masyarakat saja, ternyata memang yang terdampak dari adanya wabah ini, tapi hampir seluruh sektor tak terkecuali sektor ekonomi di tiap-tiap negara pun ikut terdampak dari virus yang hingga kini masih diriset. Dari manakah awal mula virus ini berasal? Nah, ini sedihnya lagi bahkan tak sedikit dari kita semua begitu ya yang juga ikut terdampak dari seretnya aktivitas ekonomi akibat dari turunnya kebutuhan belanja masyarakat guna mampu bertahan selama pandemi COVID-19 masih bertata di muka bumi ini. Namun jangan sedih begitu ya, dewasa ini ternyata sudah mulai terdengar kabar baik bahwa berdasarkan berbagai laporan ternyata tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai nampak di tanah air. Nah, ini apa sih indikatornya? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Orang Kaya Tambah Getol Belanja. Nah, kalau misalnya di sini memang betul sekali, baru-baru ini Bank Indonesia merilis laporan di mana dalam laporan tersebut memperlihatkan adanya pertanda bahwa ekonomi Indonesia dapat dikatakan sudah mulai pulih begitu ya, dan juga terdampak pandemi COVID-19 ini. Dan juga kalau kita lihat memang kondisi ini dapat dilihat dari survei konsumen edisi Mei 2021 yang menunjukkan propensity to consume yang mana memang naik sebesar 75,8% dan ini memang kalau kita lihat memang prosperity to consume ini adalah porsi yang dipakai oleh masyarakat untuk berbelanja yang mana memang dibandingkan bulan sebelumnya berada di angka 75,5% saja dan ini angka ini juga menjadi angka yang tertinggi setidaknya sejak 9 tahun lalu ataupun di tahun 2012 silam. Dan juga dalam laporannya BI juga menambahkan seiring adanya peningkatan konsumsi ini dan juga seiring adanya peningkatan konsumsi porsi penghasilan untuk ditabung dan juga membayar cicilan masyarakat Indonesia pun telah mulai berkurang. Maka dari itu masyarakat sudah mulai aktif kembali untuk berbelanja dan perlahan ikut membantu memutar kembali roda perekonomian bangsa. Bahkan berdasarkan kelompok pengeluaran yang dilakukan oleh BI ternyata rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan tercatat telah terjadi peningkatan juga pada responden dengan pengeluaran 1 hingga 3 juta per bulan serta 4,1 juta hingga 5 juta per bulan. Nah, ini sementara itu untuk porsi tabungan terhadap pendapatan juga terlihat menurun pada responden dengan pengeluaran 2,1 juta hingga 3 juta per bulan serta di atas 5 juta per bulan. Nah, ini juga dapat disimpulkan begitu ya. Mana juga kita bisa lihat siapa saja ternyata yang memang sudah mulai banyak belanja di masa pandemi ini datangnya dari masyarakat kelas menengah atas. Nah, ini kalau kita lihat juga kelas menengah hingga atas ini juga sudah tidak takut-takut lagi begitu untuk mengeluarkan uang untuk dibelanjakan. Nah, karena kondisi ini tentunya berbagai sektor ekonomi pun mulai terlihat pula adanya kenaikan penjualan, terlihat dari data penjualan mobil yang mulai membaik, lalu juga ada perbaikan dari penjualan properti juga mulai bangkit begitu atau mungkin penjualan BTS Meal begitu ya yang naik karena Anda borong kemarin. Nah, ini kita bisa lihat tanda-tanda lainnya di slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ternyata menurut data yang dirangkum oleh tim riset CNBC Indonesia menunjukkan bahwa sudah mulai terjadi peningkatan pada kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Dan hal ini juga sudah mulai terasa begitu ya. Di sini memang kita bisa lihat dari merah lalu saat ini sudah mencapai zona hijau ataupun sudah mulai membaik. Dan juga misalnya kalau kita lihat juga sudah mulai terasa begitu ya seperti mal dan pusat perbelanjaan di ibu kota pun sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat. Cari parkir juga makin susah, bahkan bioskop dan juga tempat wisata ataupun tempat rekreasi juga sudah mulai ramai dikunjungi oleh warga yang kayaknya juga udah bosen begitu di rumah terus ataupun nggak worry lagi mereka sama virus corona ini. Dan juga misalnya hal lain begitu yang juga bisa kita lihat di sini tanda-tanda lainnya di mana memang kalau kita lihat di slide selanjutnya. Jadi ada data penjualan mobil yang memang ternyata memang juga dikabarkan sudah mulai terjadi peningkatan dan juga bisa dilihat di sini juga di mana kalau di sini memang sudah mulai naik begitu sebanyak 228% secara tahunan ataupun secara year on year yang mana memang sudah dikatakan oleh ataupun menurut data yang dipublikasi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di mana memang penjualan kendaraan bermotor roda 4 di dalam negeri yang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 228%. Ini secara year on year. Dan hal ini juga diketahui juga tak lepas dari adanya penerapan dari relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hingga 100% yang mana memang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini siapa dari Anda yang juga kebagian begitu ya untuk mendapatkan PPNBM 100% dari pemerintah. Adapun
Menurut data, penjualan retail kendaraan bermotor juga tercatat tengah mengalami kenaikan hingga 9,8% secara year on year dengan indeks begitu keyakinan konsumen ataupun IKK di atas 100%. Nah ini lalu apa lagi? Ataupun data-data apalagi yang mana memang meyakinkan kita bahwa memang sudah terjadi tanda-tanda pemulihan ekonomi, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ternyata sektor yang juga sudah mulai terlihat geliat pemulihannya adalah sektor properti, di mana menurut data yang dipublikasi oleh REI atau Real Estate Indonesia, penjualan properti naik berkisar antara 10 hingga 20% banyaknya. Dan juga bisa dilihat juga di sini juga di sepanjang 3 bulan pertama pemberlakuan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN Maret hingga Mei 2021 ini juga karena adanya peningkatan yang terjadi di mana memang stimulus dinilai perlu dan juga perlu didukung begitu oleh segenap pihak yang memang bergerak di bidang sektor properti ini, dan juga bisa disimpulkan terlepas dari anggapan orang Indonesia begitu ya, ataupun orang Indonesia dianggap orang yang konsumtif banget gitu ya. Ternyata perilaku konsumtif di masa pandemi COVID-19 ini juga dibutuhkan untuk membantu pemerintah memutar kembali roda perekonomian seperti sedia kala.